Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan serta selawat selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Iqbal Irfani selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan rekan presentasi saya yaitu Saudara Ripal. Nah, di sini kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bisnis Warung Sembako Buruyat Feasibility Study, Analisa SWOT dan Etika Bisnis. Nah, untuk poin pertama akan dibawakan oleh Saudara Ripal. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian bisnis. Jadi, bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Jadi, kata bisnis itu diambil dari bahasa Inggris. Bisnis, pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah usaha organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, kata berasal dari bahasa Inggris. Nah, dari kata yang berarti dalam konteks individu maupun masyarakat. Jadi kalau dalam arti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Kalau secara etimologinya berarti bisnis itu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, kalau menurut para ahli, menurut Peterson, bisnis adalah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perseorangan. Jadi, perusahaan perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang. Jadi, orang ini bertanggung jawab atas keseluruhan harta kekayaan perusahaan tersebut dan mempunyai hak atas keseluruhan keuntungan hasil dari usaha. Jadi, orang tersebut juga mempunyai kewajiban tidak terbatas akan hutang yang ditanggung oleh perusahaan apabila mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya koperasi. Jadi, kalau dalam makalah yang disebutkan ini, koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan politik yang cukup karena memiliki bantuan konstitusional atau memiliki pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pada ayat 1 yang menyebutkan bahwa ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekuasaan. Jadi kalau dalam Undang-Undang 1945 itu dikatakan bahwa
bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya. Warung sembako atau toko sembako. Toko sembako adalah toko kecil yang mudah diakses umum dan terletak di jalan yang ramai, seperti PBU, stasiun kereta api, atau pemukiman padat penduduk yang di perkotaan atau di perumahan. Jadi, toko sembako itu umumnya menjual kebutuhan sehari-hari seperti sabun, susu, makanan ringan, atau alat tulis, dan pulsa elektrik, dan lain-lain. Jadi kalau diperhatikan, sebenarnya barang yang dijual toko sembako itu hampir mirip dengan yang dijual minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Hanya saja minimarket itu sudah modern. Dengan demikian, masyarakat memilih untuk ke toko sembako dikarenakan pasar dalam pembeliannya. Yang selanjutnya, siapa target pasar pada usaha warung sembako? Yang pertama itu ada pedagang makanan atau minuman, dan anak-anak, sekolah, dan karyawan. Nah, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Saudara Ripal untuk pemaparan makalah tentang bisnis sembako ini. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yang disampaikan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Nah, di sini bagaimana cara memulai suatu usaha warung atau toko sembako, bisa juga disebut warung kelontong ya. Nah, di sini kan ada 5 poin. Yang pertama, tempat usaha. Yang kedua, perlengkapan usaha. Yang ketiga, barang dagangan. Yang keempat, harga sembako. Yang terakhir, pelayanan harus maksimal. Nah, di sini itu tempat usaha semacam tempat yang strategi atau pinggir jalan, atau itu dekat sekolah, atau dekat perusahaan lainnya. Nah, perlengkapan usaha di sini yang dibutuhkan untuk masyarakat itu sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Barang dagangan seperti kayak misal minyak goreng, telur, bahan-bahan pokok lainnya. Nah, harga sembako di sini lebih terjangkau dari yang tadi disebutkan ya, kayak semacam Indomaret, Alfa. Lebih terjangkau lagi, lebih ke masyarakatnya lagi. Nah, pelayanan yang harus maksimal itu kita harus melayani sepenuh hati. Mau membeli barang itu mau sedikit, mau banyak, tapi pelayanannya sama saja. Untuk selanjutnya, nah di sini ada profil usaha yang kami analisis dari bisnis ini. Profil usahanya itu dari toko Ibu Ruwiyat. Nah, toko kelontong atau disebut warung sembako ini yang beralamatkan di daerah Pamijahan, Desa Ciasihan. Toko tersebut didirikan pada tahun 2017 oleh Bu Ruwiyat dan anaknya. Mungkin sekarang ini 4 tahun jalan ya. Hal yang melatar belakangi pembangunan toko atau warung tersebut adalah karena masih sedikit sekali toko sembako yang di daerah Desa Ciasihan ini. Terus penjual kebutuhan sehari-hari warga memerlukan atau kebutuhannya. Jadi kalau misalnya saya analisis tentang toko Ibu Ruwiyat ini, beliau menganalisis sendiri gimana sih Desa Ciasihan itu kekurangannya dari apa. Dari apa. Nah, rata-rata di Desa Ciasihan ini
menggunakan usaha tentang penjualan sayuran, jarang ada yang sembako. Jadi beliau itu mempunyai ide untuk membangun toko tersebut atau warung kelontong tersebut bersama anaknya di tahun 2017. Yang rumahnya cukup strategi di pinggir jalan juga. Untuk anak-anaknya banyak anak kecil juga di daerah desa tersebut. Nah, produk-produk yang dijual oleh beliau itu beraneka ragam, yang terutama tadi yang saya sebutin ya tentang masalah itu, sembako kayak minyak goreng, telur, mie instan, rokok, pasti ya setiap warung pasti ada rokok lah untuk memenuhi, soalnya kan rata-rata warung itu kebanyakan orang yang membeli rokok, deterjen, sabun mandi, makanan dan minuman ringan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, yang terbaru dan menjadi inovasi dari toko beliau, Ibu Ruhiyat itu adalah penjualan jasa isi ulang pulsa elektronik, token listrik, dan BPJS yang dikelola oleh anaknya. Nah, di sini ini Ibu Ruwiyat ini, beliau ini mempunyai ide untuk mengembangkan usahanya, cuman sampingan yang tadi saya sebutin kayak token listrik, BPJS, isi ulang pulsa. Nah, tetap poin pertamanya ibu ini yang membangun toko tersebut, beliau. Cuman anaknya karena saking ramenya dari warung ini, nah anaknya mengembangkanlah. Kan di daerah desa Ciasian ini kurang kalau masalah isi jual pulsa, jasa jual pulsa maksudnya maaf, pulsa elektronik. Nah, dia mengembangkan dari itu. Nah, makanya beliau dan beserta anaknya, yang anak pertamanya ini mengembangkan usaha yang di desa Ciasan ini yang kurang lah gitu. Jadi produk-produk yang beliau lah ibaratnya yang dicari oleh yang kalangan di masyarakat ini. Nah, untuk poin selanjutnya, nah beberapa tahapan di sini ada 4 poin. 4 tahapannya. Yang pertama, proses manajemen, pengorganisasian, pengawasan, dan komunikasi. Manajemen, pada saat membuka toko atau warung tersebut, Ibu Ruwiyat membuat perencanaan mengenai target konsumen dari toko atau warung tersebut. Konsumen yang disasar adalah warga Ciasihan itu sendiri, anak-anak, orang tua, maupun orang lain yang dari luar masuk ke kampung itu sendiri. Nah, pengorganisasiannya, toko atau warung Ibu Ruwiyat merupakan usaha kecil dan menengah yang dikelola secara pribadi. Maka organisasi yang dijalankan pun adalah organisasi kecil di mana Ibu Ruwiyat beserta anaknya sebagai pemilik modal dan juga pelaku usaha toko atau warung kelontong sembako tersebut. Jadi jelas ya pengorganisasiannya Ibu Ruwiyat beserta anaknya. Yang pengelolaan pun mereka berdua untuk jasa pembelian atau penjualan, terutamanya penjualan ya, penjualan mereka berdua, pembelian dari pihak-pihak orang-orang di desa Ciasian tertentu, dari orang lain pun ada dari pihak luar. Nah, untuk pengawasannya, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan organisasi yang saya tadi jelasin, bahwa di toko Ibu Ruwiyat terdapat kelemahan saat pada person yang menjaga toko seorang diri, maka person tersebut harus bertindak double job sebagai penjual dan kasir. Hal ini tentunya akan menyebabkan melemahnya pengawasan terhadap keluar masuknya barang dan uang penjualan. Nah, maksud di sini itu kelemahannya ini. Jadi beliau itu maksudnya nggak ada karyawan, cuman beliau beserta anaknya. Anaknya pun memiliki kerjaan lain selain yang tadi saya sebutin ya. Dia mendirikan pulsa elektrik. Nah, jadi karena ini maksudnya teh yang membangun beliau, jadi kelemahannya di situ. Jadi beliau itu harus jadi penjual
kasirnya juga. Double job itu yang emang begitu ya, kekurangannya, kelemahannya begitu, kecuali toko maksudnya teh kayak Alfa, Indomaret. Jadi dia yang mendirikannya siapa, tapi karyawannya ada yang melayani sebagai kasir, penjualnya ada, yang ngecek-ngecek barangnya ada. Jadi kalau di toko sembako ini, warung kelontong itu semua dari kayak semacam pembelian, barang kurang, barang masuk, barang keluar. Jadi Ibu Ruwiyat inilah yang semuanya di-handle semua, jadi harus benar-benar double job sendiri. Jadi kayak waktu itu harus benar-benar dibagi-bagi gitu. Nah, yang terakhir itu komunikasi. Di toko Ibu Ruwiyat sebagai yang disampaikan oleh beliau bahwa komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam bisnis toko karena dengan komunikasi yang baiklah maka konsumen akan merasa nyaman dan ingin berbelanja kembali ke toko atau warung kelontong tersebut. Nah, di sini dalam prakteknya di toko Buruwiyat pada saat ada konsumen berbelanja maka akan dilayani dengan baik dan sepenuh hati di mana konsumen antara yang berbelanja sedikit dengan konsumen yang berbelanja banyak diperlakukan secara sama dan tidak ada perbedaan seperti yang dikatakan Buruwiyat. Nah, di sini itu komunikasinya menurut saya yang pas dari kelompok 11 ini buat analisis ini yang tadi saya sebutin, beliau melayani dengan sepenuh hati, mau itu pun ada orang yang belanja sedikit, mau itu pun banyak, tapi sama aja. Nah, mungkin disinilah perkembangan beliau selama 4 tahun jalan ini, maksudnya teh secara kesini-kesininya semakin bertambah, semakin banyak keuntungan yang diraih, dari pelayanan juga bisa jadi motivasi. Maksudnya teh motivasi buat dagang gimana caranya kita mengambil konsumen-konsumen di luar. Tapi kita kan di sini Ibu Ruwiyat ini sembakonya di tempat ya, maksudnya teh di rumah tapi di pinggir jalan. Cuman gimana caranya untuk menarik konsumen yang lain di luar masuk ke dalam gitu. Jadi ibaratnya beliau itu ya tadi itu kata-katanya sepenuh hati. Beliau udah mengatakan ya sama saja orang mau beli sedikit atau beli banyak, intinya mereka adalah raja yang harus dipuaskan. Rata-rata orang yang punya toko atau segala macam pasti banyak lah. Kita berbeda-beda sikap atau etika untuk ke penjual itu sendiri. Maksudnya maaf, pembeli maksudnya gitu. Nah, karena penarikan dari beberapa bisnis usaha ini kan berbeda-beda ya dari bisnis kita. Semacam elektrik, pulsa apa segala dari harga, dari apa. Nah, di sini Ibu Ruwiyat ini dari desain dari awal sampai akhir begitu perfect lah menurut saya pribadi. Jadi kayak semacam cara gimana untuk mengembangkan usahanya itu yang dari tadi ini, dari sepenuh hati dan harga pun terjangkau oleh masyarakat yang ada di Desa Ciasihan. Untuk poin terakhir, yaitu kesimpulannya, usaha rumahan, warung atau toko atau sembako atau warung kelontong merupakan sebuah solusi yang dapat kita jalankan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Walaupun memulai usaha dari rumah, tapi pertumbuhan bisnis rumahan dengan modal kecil ini sudah tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama pada usaha toko sembako atau warung kelontong ini. Karena suatu kebutuhan yang sering digunakan di masyarakat. Maksudnya mau banyak mau sedikit penjualan bisnis yang kita raih sekarang dalam presentasi atau sekarang ini banyak sekali petikan atau dari Buruwiyat inilah ya gitu ibaratnya dari pendirian dari 2017 sampai sekarang 4 tahun jalan. Kalau saya analisa atau diteliti semakin meningkat sekarang makin ke sini.
Jadi kalau pengen bisnis segala macam, intinya sepenuh hati. Nah, sekian dan terima kasih dari kelompok 11. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Saudara Ripal? Cukup kayaknya udah pas. Ya. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Ya, Lebih udah cukup. kurangnya, ya lebih kurangnya mohon maaf untuk presentasi yang kami paparkan dari kelompok 11 karena di sini kami masih tahap pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih juga kepada Saudara Ripal untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Iqbal Irfani selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Stop.